Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat memasuki minggu Advent pertama. Kiranya Roh Kudus menuntun kita selalu bertekun dalam penantian Yesus Kristus yang kedua kalinya. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi edisi 29 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 46 ayat 29 dan 30 demikian. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kepuasan hidup. Saudara-saudaraku, dapatkah kita merasakan apa yang dirasakan seorang ayah yang sudah tua mendengar berita anaknya masih hidup, yang sudah dianggapnya telah meninggal lebih dari 20 tahun lamanya? Apakah percaya? Tidak. Hati Yakub dingin dan tak dapat mempercayainya. Hal ini wajar saudara sekalian dan sangat manusiawi sebab beberapa pertimbangan. Peristiwa itu telah lama terjadi, 20 tahun yang lalu. Tentu Yakub sudah terbiasa dan menerima kenyataan bahwa anaknya Yusuf sudah mati. Ditambah lagi bukti dari kakak-kakaknya yang berhasil meyakinkannya dengan membawa jubah Yusuf yang berlumuran darah dan mengatakan bahwa anaknya telah mati diterkam binatang buas. Dan kakak-kakaknya berhasil menutup rapat dan tak pernah membicarakan peristiwa itu di depan ayahnya. Itulah sebabnya hati Yakub tak percaya bahwa Yusuf masih hidup. Namun setelah melihat kiriman Yusuf dan kereta yang akan mengangkutnya, barulah ia berkata, "Cukuplah itu, anakku masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Sekarang Yakub sudah percaya dan akan penyampaian anak-anaknya itu. Singkatnya, Yakub beserta seluruh keluarganya dan kepunyaannya dibawa serta. Dan teks yang kita baca pada pagi ini, bagaimana detik-detik Yusuf bertemu dengan ayahnya. Dan dapatkah kita bayangkan pertemuan itu? Pertemuan yang sangat mengharukan, hingga tak dapat berkata-kata kecuali pelukan yang dalam. Dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Yusuf menumpahkan kerinduan dan kasih sayangnya yang amat besar kepada ayahnya. Dan Yakub pun berkata, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Yakub merasa puas walaupun hidupnya seperti juga hidup kita. Seringkali membingungkan, seringkali kita tak mendapatkan penjelasan apapun atas kekecewaan, kegagalan dan kebahagiaan hidup kita. Tetapi dapatlah kita memandang semuanya itu untuk mengatakan, "Aku puas di tengah lika-liku kehidupan ini." Yakub bertemu anaknya setelah 20 tahun berpisah membuatnya merasa sangat lega. Walaupun pertanyaan masih tersisa mengapa dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, namun ia mencerminkan kepuasan batin yang luar biasa besar. Ditambah dengan Yusuf memperkenalkan kedua cucunya Manasye dan Efraim. Sekali lagi ia berkata, "Tak kusangka-sangka aku akan melihat mukamu lagi dan keturunanmu." Satu kebahagiaan yang tiada taranya bagi Yakub. Dan benar saja saudaraku, 17 tahun Yakub masih hidup menikmati kebersamaan dengan anaknya Yusuf sebelum ia meninggal. Dan ia tinggal di tanah Goshen, tempat terbaik pemberian Firaun kepada keluarga Yusuf sebelum ia meninggal. Saudara-saudaraku, tidak ada yang paling membahagiakan dalam hidup ini selain daripada mengalami penyertaan Allah, mengalami janji Allah, menyaksikan apa yang kita harapkan dan kita dambakan yang mustahil terjadi, tapi Allah sanggup melakukan segala yang terbaik bagi kita. Kata-kata Yakub ini mengingatkan saya dengan perkataan seorang nabi tua di bait Allah, seorang yang dengan tekun menanti kedatangan Yesus Kristus. Ketika ia melihat bayi Yesus dibawa ke bait Allah, ia menatap kepada Allah dengan penuh syukur dan berkata, "Biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu."
Saudara-saudaraku, bagaimanapun perjalanan hidup keluarga Yakub di masa lampau, kelimpahan dan kekurangan, kegagalan dan kelemahan, namun satu hal yang pasti, Allah yang begitu hebat mengasihi keluarga ini, sebab Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Kiranya kita mengalami kebahagiaan dengan Yakub, sebab mata kita telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Saudara-saudaraku, karena itu marilah kita berserah pada Tuhan sepenuhnya. Tetap mengharapkan penyertaan-Nya, sebab inilah satu-satunya sumber kebahagiaan dan kepuasan batin kita. Sebaliknya, hal yang paling mengerikan dalam hidup kita adalah ketika kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk pimpinan-Mu di pagi hari ini. Kami dapat menikmati kebahagiaan dan kepuasan seseorang yang mengalami penyertaan Tuhan. Ia sangat terhibur bahwa anaknya ternyata tetap dikasihi dan tetap diterpelihara oleh tangan Tuhan. Maka biarkanlah kami juga ya Bapa di sorga menikmati kepuasan di dalam Dikau. Karena Engkau memelihara hidup kami dan terlebih ketika jiwa kami mendapatkan keselamatan di dalam Dikau. Terima kasih karena kami sudah memasuki minggu Advent pertama. Kiranya Tuhan menolong semua umat-umat-Mu di seluruh dunia, termasuk kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, supaya kami memasuki minggu Advent, sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga kapanpun Engkau datang, kami bersuka cita, kami siap untuk menanti Engkau dan memperoleh segala janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu senantiasa beserta kami sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.